orang Muslim jadi nggak sentuh itu. Bagaimana kalau kita memakai bahan itu secara dati haram, ya sudah, nggak boleh. Maka kalau baju antum ada unsur-unsur itu jangan dibeli. Ada produk nih menggunakan ternyata bulu babi, bulu babi nggak ada ya, bulu babi di laut ya. Kalau buaya itu tidak najis, bulu babi itu yang di laut. Bukan kulit babi begitu, maka jangan dipakai. Maka berpotensi apa? Yang dari makanan, minuman, dan baju kita kalau haram, ditambah wa ghudhiya bil haram, dan makanan antum dikasih dengan makanan yang haram, fa anna yustajabulah. Lalu apa yang sekiranya bisa fa anna yustajabulah. Kira-kira hal apa yang menjadikan aku bisa menerima engkau? Apa alasan Allah mau ngabulin doa antum itu apa? Walaupun antum safar, yaitu potensi antum diberi istijabah di doa, antum sudah begini, antum sudah ilha, tapi antum makanannya haram, antum minumnya haram, antum bajunya haram, antum ngasih makanan terhadap anak istri haram, maka alasan apa saya ini untuk mengabulkan doa-doa antum? Begitulah. Oleh karena itu jangan sampai kita yaitu membawa rizki yang kita berikan kepada anak istri kita, yaitu rizki yang haram. Jangan sampai begitu ya. Maka kita di sini selaku, ini bapak-bapak kepala rumah tangga yang berkewajiban, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu yang qawwam, yaitu bertanggung jawab, bukan koma, bertanggung jawab. Kalau koma satu aspek, kalau qawwam itu seluruh aspek, termasuk nafkah zahir dan batin. Zahir itu bagaimana? Antum nyari nafkah yang halal. Halal caranya bagaimana? Yaitu tadi yang cara mencarinya juga kerjasama ya yang bagus, cara menjual ya yang bagus. Katakan kalau barang itu bagus, katakan barang itu haram. Kalau kerjasama ya kerjasama yang bagus, diskusi yang bagus. Maka kalau sudah bagus, insya Allah mendatangkan istijabati doa. Mendatangkan insya Allah mudah sekali antum dikabulkan doanya. Ya. Jadi kalau kerjasama, jadi kalau bisnis, maka pastikan cara antum yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini apa sih ahamiyatul hadis? Yaitu hal-hal yang penting daripada hadis ini, bahwasannya kita diperintahkan oleh Allah secara langsung kita untuk mencari nafkah sesuatu yang halal dengan yang bagus. Halal segi caranya, halal juga secara datinya. Sehingga bapak-bapak di sini kalau keluar rumah, pastikan yang antum kerjakan itu sesuatu yang halal. Antum sudah hidup segini, ternyata nanti dikomplain ke Allah Subhanahu wa Ta'ala, istri antum tatkala dihisab, saya tidak tahu, ya Allah, ya, suami saya katanya halal, ya halal. Ternyata antum cara mendapatkannya tidak halal. Antum yang diaudit oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wis di dunia soro, di dalam surga soro. Naudzubillah. Oleh karena itu pastikan kalau antum mencari keluar rumah sesuatu itu yang halal, pastikan itu halal. Jika antum sudah mendapatkan cara yang halal, maka sudah sepatutnya antum bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala di ayat yang lain mengatakan, wa idza ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hei kalian, kalau kalian ku kasih nikmat, kalian syukur, tak tambah. Mbok itu value-nya, mbok itu nikmatnya, mbok itu barokahnya, pokok itu tak tambah. Wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian kufur nikmat itu ya enggak syukur, bukan dikurangi atau diambil, tapi langsung diadab. Maknanya kalau sekarang ini kita itu dikasih oleh Allah kenikmatan dalam bentuk usaha yang sudah bagus, usaha yang halal. Antum ide usaha, ternyata disupport teman, ternyata ada teman yang support modal, ini kan sesuatu yang sudah halal. Pastikan antum bersyukur, maka insya Allah akan ditambah. Lah yang menjadi pertanyaan, bagaimana kita mensyukuri atas nikmat-nikmat yang kita dapatkan? Contoh, antum dapat nikmat
Pak Faiz ini sudah mendapatkan nikmat dikasih bengkel. Ya bagaimana? Optimalisasi dalam mengelola bisnis tersebut. Ya gimana caranya? Ikhtiar, bengkelnya dibersihkan, bagaimana ramah terhadap pelanggan, bagaimana ide-ide kreatif dalam memasarkan. Contoh, oh iya, barangkali bengkel di sini barang siapa yang servis melebihi 1 juta maka free gift 50.000 seandainya. Ide-ide itu harus terus. Maka ide antum dalam mengembangkan usaha diaplikasikan itu maka dinilai oleh Allah dalam bentuk sesuatu yang syukur. Bayangkan kalau antum syukur akan ditambah. Ditambah apa? Value-nya, ditambah cabangnya, ditambah sembarang kali deh. Maka pastikan kalau antum tidak bersyukur, gak syukur itu ngeluh hai. Dikai rezeki dalam potensi ini kita gak syukur. Mencari arek-arek itu sih gak kena, saling menyalahkan. Wah, sing jane karyawanku iku ngene, gak kena diatur, angel tuturane. Wah, jadi Mbak Firda gitu ya. Angel tuturane. Maka kalau sudah begini, udah, hati-hati. Jangan nunggu lama diadab oleh Allah. Adabnya apa? Dikai bangkrut kabeh. Yang sudah dikasih kesempatan nikmat, permodalan dibereskan oleh Allah. Ide dibereskan oleh Allah. Teman antum dikasih teman oleh Allah. Gak syukur teman antum diambil, modal antum diambil. Naudzubillah. Oleh karena itu pastikan apa yang kita dapat sekarang dalam bentuk rezeki, yaitu ikhtiar yang bagus, maka antum bersyukur dengan cara apa? Optimalisasi dalam mengelola usaha antum. Itu bentuk syukur kita. Lalu syukur selanjutnya apa? Yaitu syukur yang kedua itu dengan cara berdonasi. Berdonasi itu atau sodakoh, banyak hal bisa kita salurkan. Ada yayasan namanya Lumbung Berbagi, boleh. Lumbung Berbagi diantaranya punya program, ada penghijauan, ada membangun pipanisasi agar supaya pondok-pondok itu merasakan air yang layak, baik itu untuk mandi, untuk apa, bisa. Ada programnya Jumat Berkah, bisa. Salurkan ke Lumbung Berbagi, boleh. Maknanya kita itu banyak agar supaya usaha kita itu dikategorikan syukur, optimalisasi. Yang kedua kita bersedekah atau berbagi. Berbagi lewat salah satunya cara yaitu mendonasikan kita lewat lumbung berbagi. Jika ada yang pengen berdonasi lewat lumbung berbagi bisa DM di YouTube saya ini. Boleh, nanti kita kasih kontaknya. Boleh ikut melaksanakan program-program ini. Ayo kita jalankan syukur kita ke Allah dengan cara dua hal itu. Itu kalau babakan rezeki. Tapi bagaimana kalau babakan apa ini babakan ini? Bab begitu ya. Bab apa ini? Ibadah kita. Bagaimana? Sedangkan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Gimana caranya kita itu mempertahankan di posisi naik, nggak turun-turun? Bagaimana caranya? Harus disyukuri. Cara syukurnya apa? Al-imanu yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu senantiasa akan eksis di atas apabila kita menambah ketaatan kita kepada Allah. Wa yanqusu bil ma'siyah akan turun increase dengan cara apa? Kita bermaksiat kepada Allah. Bagaimana sih kita menambah ketaatan? Contoh kita sholat, lakukan itu berjamaah di masjid. Wah, alhamdulillah sudah sholat berjamaah di masjid. Tambah sholat namanya qobliyah, tambah sholat namanya ba'diyah. Ada sholat qobliyah yang nilainya lebih baik dunia beserta isinya. Apa? Sholat qobliyah subuh. Contoh, antum bisa bisnis, tiba-tiba bisa beli 1 hektar. Atau 2 hektar, itu pencapaian yang sangat luar biasa. Bagaimana antum bisa memudahkan hal itu? Sholat qobliyah subuh. Maknanya kebaikan-kebaikan itu mudah antum dapatkan. Ya sholat qobliyah subuh jangan sampai ditinggalkan. Nah begitu ya. Dengan cara apa? Geber tambah apa agar supaya senantiasa kita eksis dengan keimanan di puncak tertinggi tadi. Al-imanu yazidu wa yanqus. Kalau bab rezeki kita optimalisasi apa yang diberikan oleh Allah kita kelola dengan bagus yang kedua dengan cara bersedekah. Yang kedua kalau iman menambah ketaatan.
Tapi antum tahu, ada kenikmatan yang paling besar yang diberikan kepada kita. Nikmat itu tidak didapatkan oleh umat-umat terdahulu. Antum tahu nikmat yang paling besar. Tadi itu nikmat-nikmat sudah kita bahas. Tapi nikmat yang paling besar adalah nikmat yang diberikan kepada umatnya, khusus umatnya Nabi Muhammad. Apa itu nikmatnya? Yaitu lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Itu nggak bisa, Pak. Nggak bisa didapatkan oleh umatnya Nabi Musa, umatnya Nabi Harun, umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Ibrahim. Nggak dapat itu. Karena lahirnya baginda Nabi itu apa kenikmatan yang paling besar? Ayo kita kupas dulu nikmatnya lahirnya baginda Nabi. Bagaimana? Diceritakan. Dulu itu ada hamba Allah yang dari lahir dia balik senantiasa ibadah terus. Sampai gede, sampai sepuh, ibadah terus. Suatu ketika didatengin oleh nabinya. Oh iya, kamu ini luar biasa ya, hidupmu dengan ibadah. Iya, ya Nabi, saya itu ibadah. Tapi nanti di akhir zaman, ibadahmu kalah dengan umat di akhir zaman, yaitu umatnya Nabi besar Muhammad SAW. Orang tersebut mengatakan apa? Ini hebat banget umatnya Muhammad ini. Kok bisa dia itu, apakah lebih sregep daripada saya? Sregep itu apa? Lebih rajin daripada saya? Enggak. Umatnya Nabi Muhammad itu kadang ya suka tidur, ya kadang ya futsal, kadang ya begini, ya males lah banyakan. Tapi kok bisa? Iya, karena ibadahmu dari kecil sampai tua ini bisa dikalahkan dengan umatnya Nabi Muhammad dengan sholat 2 rakaat saja. Bayangkan kalau antum nggak menjadi umatnya Nabi Muhammad, kira-kira potensi dapat nggak? Maka kenikmatan ini adalah kenikmatan yang besar. Antum gak iro mendapatkan kenikmatan ini kecuali antum menjadi umatnya Nabi Muhammad. Berarti apa? Nikmat yang paling besar adalah lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu senantiasa memikirkan umatnya, memikirkan hamba-hambanya. Bahkan ada suatu ketika di dalam khutbah beliau, khutbah terakhir beliau di haji wada beliau itu, beliau mengatakan seolah-olah beliau itu melihat yang di depan nyata, sehingga beliau mengatakan nanti di akhir zaman, nanti bukan di akhir zaman, nanti itu bisa jadi pas di akhirat, nanti saudara-saudaraku akan kumpul di telaga Khud, yang mana apabila seseorang minum dari telaga Khud itu minum, maka selamanya dia nggak pernah haus. Mantep ini, Pak. Nggak ada minum-minuman begini, sudah nggak haus lagi, ya nggak? Mantep ini. Anahnu ya Rasulullah, kata sahabat. Apakah kita? Enggak. Antum ashabi, kalian adalah teman-temanku. Siapa saudaranya Rasulullah? Dia itu hidup tidak zamannya Rasulullah. Berarti kita orang yang dihidup yang tidak zamannya Rasulullah. Tetapi dia cinta dengan iman kepada Rasulullah, maka itu kategorinya saudaranya Rasulullah.